terkasih dalam nama Tuhan, bertemu kembali dalam pelayanan renungan firman Tuhan. Dan kita telah memasuki pada pasal yang ke-10 ayat 14. Dan selanjutnya, marilah kita berdoa, tundukkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Tolonglah kami Bapa, ketika kami membaca firman-Mu, biarlah Engkau memberkati menolong kami untuk kami memahami kebenaran-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada pasal 10 dari kitab Roma ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada sisi sebelumnya kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa kebanyakan orang Yahudi mencoba membenarkan diri mereka dengan usaha mereka, dengan perbuatan mereka, dan ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah sebuah ketekunan, giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan firman Tuhan telah kita renungkan bersama-sama bahwa Paulus hendak mengatakan bahwa seharusnya setiap orang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan melalui iman kepada Tuhan. Bukan karena perbuatannya, bukan untuk membenarkan diri sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang membenarkannya. Dan pada bagian ini kita merenungkan firman Tuhan, mendengar, menerima, melakukan, memberitakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, maka mungkin sebagian dari antara mereka akan berdalih, bagaimana kami dapat memahami kebenaran? Bagaimana kami dapat percaya kepada kebenaran? Maka pada bagian ini Paulus merincinya dengan mengatakan bahwa bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Betapa pentingnya seorang menjadi yang percaya dan kemudian dia dapat berseru kepada Tuhan. Tidak mungkin seorang dapat berseru kepada Tuhan, tidak mungkin dapat memohon kepada Tuhan jika dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di zaman sekarang banyak orang yang berdoa, memohon dan memohon, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan kebanyakan menjadi hal yang menjadi sia-sia, tanpa harapan dan tanpa jawaban yang memadai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus menyampaikan kepada umat itu betapa pentingnya mereka percaya terlebih dahulu sebelum mereka berseru, karena tidak mungkin mereka berseru tanpa mereka percaya kepada Tuhan. Dan Paulus juga menyampaikan bahwa tidak mungkin mereka percaya jika tidak ada yang memberitakan. Begitulah pentingnya pemberita firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini, sebagai kita orang yang telah mempercayai Tuhan, maka kita pun tidak boleh lalai akan tugas kita untuk menyampaikan kebenaran. Kita tidak boleh lupa untuk menyampaikan Injil Tuhan. Kita tidak boleh lalai akan tanggung jawab hal itu. Karena amanat agung mengamanatkan kepada semua orang yang percaya, bukan hanya kepada 12 murid, tapi kepada semua orang yang percaya, agar mereka menyampaikan firman Tuhan, agar mereka memberitakan Injil, agar mereka menjangkau banyak jiwa di berbagai tempat, bahkan di sepanjang dunia ini, sampai kepada ujung bumi ini. Itulah yang Tuhan ingin lakukan. Itulah rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bukan mereka diselamatkan supaya mereka tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang bukan hanya memendam kebenaran dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita,
tapi kita harus menyampaikannya kepada yang lain. Karena dunia ini masih membutuhkan kebenaran. Dunia ini begitu luas untuk mendengar kabar baik. Dan kita semua diutus untuk hal itu. Jangan katakan saya adalah jemaat biasa, tidak akan melakukan hal itu. Jangan katakan saya hanya majelis pelayan biasa di gereja. Jangan katakan bahwa saya tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dan engkau mau dipakai menjadi senjata-senjata Allah, senjata kebenarannya, maka pada hari itu juga Tuhan memampukan engkau untuk menjadi sarana pemberita firman, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang juga kami lakukan melalui mimbar yang kecil ini. Bahwa kami ingin menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Baik melalui internet, baik juga melalui secara tatap muka. Saudaraku, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Di luar sana banyak orang yang berdalih. Di luar sana banyak orang yang mengatakan, saya tidak mendengar firman Tuhan. Bagaimana saya dapat percaya? Saya belum mendengarnya. Saya belum mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Saya belum mendengarkan Injil. Itulah mungkin yang dipikirkan oleh banyak orang. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa mereka seharusnya dapat mendengarkan Injil tatkala kita menyampaikannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Setiap orang yang percaya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Firman Tuhan katakan bahwa engkau adalah garam dan terang dunia, menerangi dunia, menjadi mercusuar, untuk mengubah, untuk menyampaikan kabar baik. Dan dalam amanat agung itu jelas bahwa kita disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan Paulus mengutip sebuah pernyataan dari Yesaya. Ketika dia katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kedatangan setiap pembawa kabar baik. Kedatangan setiap orang yang memberitakan Injil. Kedatangan setiap yang memberitakan firman Tuhan Alkitab kita. Kedatangan mereka adalah kedatangan yang merupakan sebuah keindahan. Ditunggu oleh dunia ini sebenarnya. Meski mungkin banyak yang akan menolaknya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jika ada satu orang yang diselamatkan, ada beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa malaikat di surga bersuka cita. Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Apakah kita membawa kabar baik atau kabar kekacauan? Apakah kita datang membawa kabar sukacita atau membawa kabar pertengkaran perselisihan? Hari ini, tetapkan hatimu untuk menjadi orang yang menerima kebenaran. Dan setelah itu dapat menjadi pelaku kebenaran. Dan setelah itu jadilah pemberita kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan ini. Banyak orang Yahudi yang berdalih mereka tidak mendengarkan kebenaran. Banyak di antara mereka berdalih bahwa mereka tidak percaya, tidak dapat berseru kepada Tuhan karena mereka tidak memahami kebenaran itu. Tapi Paulus menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya pemberita-pemberita itu telah ada. Pemberita-pemberita kebenaran itu telah bersebar. Dan di zaman kita sekarang ini, tak satu pun di antara daerah-daerah tertentu, bahkan daerah yang terisolasi sekalipun, ke sana pun Injil telah sampai diberitakan. Baik di benua Afrika, Eropa, Asia, Australia, semua benua ini telah dimasuki oleh Injil kabar baik. Sehingga tatkala manusia memiliki keinginan untuk mendengarnya, mereka begitu dapat kemudahan, memiliki akses yang sangat luas. Begitu banyak kesempatan mendengarkan firman. Begitu banyak kesempatan untuk mendengarkan Injil Tuhan. Apakah itu dari radio, apakah itu dari televisi, apakah itu dari buletin, buku, Alkitab, telah terdistribusi ke berbagai benua, bahkan berbagai bangsa dan negara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita yang telah mendengarkan Injil, yang telah mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, mari tetapkan hati kita juga untuk menjadi pelaku dan bahkan pemberita kebenarannya. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, waktu terus berjalan dan Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang hidup untuk kebenarannya, menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari datang kepadanya dan biarlah dirimu dipakai menjadi pelayan-pelayannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari betapa agungnya Engkau, betapa Engkau murah hati,
yang menerima kami sebagai orang yang berdosa ini untuk dibenarkan, untuk diampunkan, disucikan, dikuduskan. Dan tolonglah kami Bapa, kami mau menjadi pelaku kebenaran-Mu. Dan bahkan kami mau juga Tuhan menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu, menjadi pelayan-pelayan kebenaran Tuhan. Jamai seluruh pendengar kami Bapa dimanapun mereka berada. Tolong mereka, agar mereka menetapkan hati mereka untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus begitu baik saudaraku, memanggil engkau kepada persekutuannya, menjadi milik kepunyaannya, melayani Dia, memberitakan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan dari hidupmu. Tuhan Yesus berkatimu. Haleluya. Amin.